Kalau aku makan masalah makanan man, gak bisa nge-review. Kalau aku makan itu cuma antara enak dan enak sekali. Iya. Jadi gimana nih? Enak. Iya. Kalau ini gimana? Enak banget. Nah, cuma 2. Iya, Ada iya. makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Terima kasih telah berkunjung di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang keuangan, bisnis, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini kita kesempatan kedatangan tamu ya, reviewer makanan dari Kota Malang. Namanya Sam Oni. Nama lengkapnya siapa Mas? Kalau nama lengkap saya Oni Setio Prihandoko. Oh, Mas Oni Setio Prihandoko. Panjang Ya, juga namanya ya. panjang. Oke Mas, Bang asli Malang ya? Kalau saya aslinya dari Kediri, Mas. Uh-huh. Masuk ke Malang sekitar tahun 98. Uh-huh. Lulus dari SMA 98 terus langsung masuk ke Malang untuk kuliah. Gitu. Terus sampai sekarang terdampar. Berarti di Malang. kalau ngomongin tahun 98 lulus SMA berarti ketahuan umurnya berapa ya? Iya. Sudah buka umur dulu di awal. Oke Mas Oni, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Mas Oni kepada teman-teman. Oke, ini moto yang mana dulu nih? Wah, asik. Nggak, mungkin tentang diri Anda dulu. Kan pengalaman selama ini tentang diri Anda ini siapa sih sebetulnya? Kok kenapa sih milih tentang mau jadi reviewer makanan? Kan nggak, orang ngeliatnya kan gini, reviewer makanan apa sih itu reviewer makanan? Kalau nggak di TV kan mungkin nggak laku kan atau Iya, apalah iya. gitu ya. Siap. Nah, tentang diri Anda itu sebetulnya diri Anda ini siapa sih? Oke, kalau saya boleh flashback sedikit, saya ini awalnya orang yang senang kuliner. Jadi saya dibesarkan di keluarga yang memang di usaha kuliner gitu loh. Mulai dari ibu saya, dari kakek saya, nenek saya, itu memang usahanya di sana. Terus kemudian ceritanya itu saya kepingin mendalami bisnis kuliner waktu itu, usaha kuliner di Tahun berapa itu? Itu masih ya sekitar SMA lah ya. Itu saya waktu itu kepingin masuk ke Masih di Kediri berarti? masih di Kediri, Oke. sekolah masak waktu itu. Tapi sama orang tua nggak diizinkan. Karena pada waktu itu kan masih belum jamak chef itu cowok ya. Masak itu masih pekerjaannya cewek, perempuan. Nah itu waktu itu belum diizinkan. Akhirnya saya waktu oke lah, saya sekolah negeri. Saya kemudian lanjut kuliah negeri juga. Terus kemudian, tapi pada waktu saya mulai kuliah, saya sudah mulai menggeluti dunia kuliner secara otodidak. Saya belajar dari buku, majalah, internet dan juga segala macam itu tentang dunia kuliner. Terus kemudian saya sempat bekerja juga di perusahaan. Ini lulus kuliah. Lulus kuliah, oke. Lulus kuliah itu saya mulai bekerja di beberapa perusahaan. Terus kemudian sampai terakhir saya 2010 kena PHK massal. Oke. Nah disitulah mulai awal cerita saya mulai berbisnis, turun dalam dunia bisnis. Oke. Jadi awalnya saya bekerja di bidang ada yang di radio, ada yang di BUMN. Kemudian setelah kena PHK itu saya mulai memutuskan untuk aku gak belum kerja mana, aku tak kerja di. Oh gitu, Oke, 2010? 2010. Oke. Saya memutuskan untuk mulai awal itu berbisnis kerupuk. Nah saya di sekitar kerupuk waktu itu. Kemudian karena kerupuk ini kan produk yang booming waktu itu ya. Kerupuk ini sempat booming dan dicari banyak orang. Tapi waktu itu saya sudah mulai berpikir, bisnis baru jalan saya sudah mulai mikir ini produk yang mungkin lifetime-nya nggak akan lama. Masa sih kerupuk lifetime nggak lama? Kerupuk itu kan setiap orang kan Suka. sekarang suka. Sekarang gini, Betul. kita makan ke warung lalapan, Iya, kerupuk ada. Makan ke warung bakso, kerupuk ada. Iya. Dan kerupuk itu kayaknya nggak mandang kasta itu loh. Betul. Orang naik jalan kaki beli kerupuk, orang naik Alfard beli kerupuk. Kan Siap. Kayaknya sampai sekarang. Tapi kok bisa pikirannya kok ini tadi, Jadi apa namanya? kerupuk yang kita pegang waktu itu kerupuknya spesial, Mas. Oh, jadi nggak kerupuk Bukan kerupuk biasa. Oke, itu gitu. pertama dia dijual mentah 1/4 kilo, waktu itu harganya udah 15.000. Bos, Kerupuk yang all kasta tadi yang disukai banyak orang tadi, kerupuk sejuta umat kan waktu itu harganya masih 1.000, 2.000, Oh, iya. paling mahal 5.000 sebungkusnya. Itu kondisi mentah masih harus goreng 1/4 kilo, harganya sudah 15.000 waktu itu. Yang istimewa kerupuk ini adalah dia dibuat dari bahan baku alami seperti judulnya. Jadi kalau misalkan kita bilang kerupuk nangka, itu benar terbuat dari buah nangka. Ini beda sama keripik ya? Beda. Beda, Ini kerupuk. kerupuk, Mas. Oke. Ya. Yang unik ya dia kerupuk bukan keripik. Jadi di Malang kan waktu itu terkenal tuh keripik-keripik buah tuh. Nah, kita punya kerupuk buah. Kerupuk nangka, kerupuk durian, kerupuk nanas. Ada yang rasa coklat, stroberi dan sebagainya. Kita udah sampai kirim ke seluruh Indonesia waktu itu. Nah, kerupuk ini waktu booming sekali, luar biasa sekali orang yang nyari kerupuk ini. Waktu itu seperti produk sebelumnya itu kerupuk yang pedas-pedas waktu itu. Itu waktu itu kan sempat terkenal. Iya, betul. Nah, itu muncul sebelum kita. Itu kalau lifetime nggak lama, nggak sampai setahun selesai. Iya, ada teman kita juga yang gitu jual kerupuk pedas kan? Itu dia, Mas. Itu orang ada di sini. Kemarin habis review. Nah, itu waktu saya Korban, sudah mulai mikir ini produk ini mungkin ramenya 2-3 tahun ke depan. Saya waktu itu sudah mulai ancang-ancang, saya
bikin produk apa lagi yang bisa dinikmati orang setiap hari. Oke. Nah 2010 itu saya juga mulai kenalan yang namanya produk olahan tuna. Jadi waktu itu kita bikin bakso tuna, kemudian waktu itu ada booming tentang... Di 2010 juga tuh ya? 2010 tahun yang sama. Oke. Kemudian saya mulai bikin itu, muncullah si cikal bakal dari si tahu tuna. Tahu tuna. Tahu tuna itu yang akhirnya menjadi brand saya sampai sekarang ya. Oh sampai sekarang masih ada sampai ya? sekarang masih ada. Oke, terus? Waktu itu 2010 kita bikin produk yang berbahan dasar olahan tuna. Kita bikin pertama produknya bakso, kemudian jadi tahu tuna. Tahu tuna booming sekali waktu itu muncul karena disyuting sama TV nasional. Nah akhirnya jadi produk yang dikenal banyak orang, dicari banyak orang. Jadi waktu itu saya kerupuk masih jalan kencang, tahu jalan kencang, kerupuk 2012 berhenti kencang. 2012, oke. Berhenti 2 kencang. tahun berarti ya. Berarti prediksi saya benar 2 tahun. Selesai lebaran setahun kemudian tidak ada order yang signifikan seperti sebelumnya. Si tahu tuna pelan tapi pasti, terus kena syutingan dari TV tadi, semakin dicari orang dan karena dia bersifat lauk, bisa dikonsumsi setiap hari, dia lifetime-nya bagus. Oke. Gitu. Kemudian 2018 begitu kita memperkenalkan produk tahu tuna ini kan kita main basar tuh kesana kemari keliling gitu. Oh gitu, nggak punya outlet ya? Belum punya outlet. 2012 sampai 2018. Betul, waktu itu orang tanya, Mas kalau mau beli di mana? Selama ini kan kita masih jual frozennya ya. Kalau pengen beli matangnya di mana kan enak nih kalau tinggal makan. Waktu kita mulai mikir, oh iya kita bikin outlet asik nih. 2017 kita keluar outlet kita yang pertama. Dan waktu itu karena di Malang lagi booming-boomingnya ada business opportunity, franchise dan sebagainya. Iya betul 2018. Sampai ada expo-nya itu kan. Nah, itu di Malang tuh expo-nya di ini ya, Krida Budaya. Taman Krida Budaya betul. Okay. Itu saya sempat berapa kali ikut. Itu orang tertarik lihat kita rame. Kita buka outlet pertama cari banyak orang. Orang pada kepingin. Akhirnya kita belum punya pengetahuan apapun tentang franchise. Nah, business opportunity berbekal modal aku punya produk bisa dijual laris. Sikat wis. Dalam waktu kurang dari 3 bulan kita punya 10 outlet. Wis. 10 outlet di Malang, 1 di Bali. Oke, terus tantangannya kan susah itu nggak punya kemampuan ngelola outlet tiba-tiba punya 10 outlet tuh. Ya itu Mas. Jadi ada cerita lucu nih. Ada outlet pertama yang orangnya begitu ngebet sebelum sudah Mas aku bayar di depan deh. Jadi misalkan paketnya 5 juta gitu, dia udah bayar dulu di depan. Semuanya dibongkar sampai. Jadi kan proses produksi rombongnya itu kan butuh waktu sekitar 2 mingguan. Nah, rombong jadi, bahan baku kita waktu itu lagi kesulitan ikan. Karena kalau ikan tuna kan ada bulan tertentu yang sulit. Stoknya nggak ada. Musiman ya? Betul. Nah itu, waktu dia masuk, kita lagi sulit ikan. Sudah, jadi dia sempat nunggu 1 bulan sebelum dia jalan usahanya itu. Jadi itu yang kira kita modal nekat, belum punya sistem yang kuat, tahu-tahu langsung buka 10 outlet aja gitu. 3 bulan deh ya? 3 bulan. 3 bulan 10 bulan. Terus habis itu nasibnya gimana tuh? Saya tuh dalam waktu nggak sampai setahun semuanya tutup. 2018 semuanya tutup. Express. Jadi bukanya cepat, tutupnya juga cepat. Terus nggak diomelin sama franchisee gitu? Kebetulan nggak. Nggak ya? Iya. Karena mereka masih melihat produknya jalan sebenarnya. Cuma kalau secara nggak punya sistem, nggak punya support ke mereka ya akhirnya ada yang tutup dengan sadar, ada yang nggak komplain, ada yang komplain, nggak ada yang komplain. Wah, untung aja ya, kadang-kadang ada yang cerewet kan, gini nggak diurus. Mereka harus merasakan balik modal kali. Oh, itu mungkin, jadi cukup aman ya. Iya, semacam itu. Nah, terus akhirnya 2018 kita mulai masuk ke online. Apa, tahu tuna juga tetap kembali lagi ya? Balik yang frozennya. Terus kemudian masih idealis pengen coba pegang produk tahu tuna aja. Kita main frozennya, kita nyuplai ke kafe, ke tempat-tempat makan, kayak gitu. Itu terus berjalan sampai kemudian 2019 saya mulai kenal Instagram, kenal Facebook. Akhirnya Lutuna Alamot itu yang awalnya masih Lutuna aja, Lutuna olahan tuna, berganti branding menjadi Lutuna Alamot. Sebentar, 2019 baru kenal Instagram, baru punya Instagram berarti? Baru Mas. Kemana aja? Saya main Facebook Mas. Facebook. Iya. Tapi katanya baru kenal Facebook juga 2019 tadi. Enggak, sebelumnya sih. Oh sebelumnya. Kan Facebook kan masuk ke Indonesia udah cukup lama. Cukup lama. Saya nulis, balik ke flashback nulis tadi kan mulai 2010 di Kompas. Nyebut merek kali. Iya. Di salah satu media surat kabar di Indonesia. Kemudian baru mulai masuk Facebook itu sekitar tahun berapa ya? 2012 mungkin kali ya. Itu saya mulai masuk di Facebook dan kencang di situ. Instagram masih baru-baru setelah berapa tahun kemudian kan. Nah itu saya baru mulai main ke sana gitu. Jadi akhirnya
setelah Instagram punya Lutuna Alamot itu akhirnya berubah jadi Lutuna Lantuna berubah jadi Lutuna Alamot. Itu Mot itu juga singkatan dari nama saya juga kan. Mot apa? Mot itu Mas Oni Tuna. Tuna. Itu jadi akhirnya itu saya mulai mengubah nama Lutuna Alamot yang dulu cuma khusus olahan tuna menjadi ada tagline-nya Pusat Makanan Enak Kota Malang. Itu misi pusat makanan enak. Tapi jualnya secara online, belum punya toko, belum punya toko beneran lah. Memang full online. Jadi misi saya itu mengumpulkan makanan-makanan enak dari Kota Malang dan sekitarnya ya. Akhirnya dari situ saya punya berbagai macam produk. Akhirnya punya siomay, kemudian di siomay nggak cuma tuna, sekarang ada siomay ayam, ya siomay udang, siomay sapi dan sebagainya. Terus ada siomay jamur juga. Terus kemudian ada juga produk-produk lain kayak sausnya salah satu teman kita itu, saus dengan berbagai macam. Yang besar badannya itu kan? Iya itu, siap. Yang dulu jualan keripik pada situ. Yang gagal itu. Ya. Tapi pantang menyerah teman itu. Iya, istimewa. Saya terinspirasi betul sama beliau. Nah, itu salah satu produk yang saya pegang sekarang. Dan itu. Masih ingin terus menambah varian produk yang unik-unik dan enak-enak gitu lah. Karena syarat saya kalau kepingin jualan makanan itu syaratnya ada 4. Gimana tuh? Apa aja? Jadi enak, kedua enak, ketiga enak, enak keempat semua. baru harga. Oh gitu, enak harga. Betul. Artinya saya menjual produk yang nggak cuma unik, tapi juga enak secara kualitas dan juga bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya gitu loh Mas. Harga itu maksudnya harga murah bersaing atau gimana? Harga itu saya tidak mau terjebak harga murah. Oke. Harga mengikuti kualitas saya. Soal harga tinggal edukasi ke pasar kalau saya. Makanya waktu teman kita dulu itu mengeluarkan saus dengan harga yang cukup mahal, saya tetap ambil karena saya tahu kualitasnya dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akhirnya tinggal edukasi ke pasar dan juga jalan akhirnya semacam itu. Jadi orang kenal Lutuna Alamot atau kenal review Oni Tuna Mas Oni Tuna atau Mot itu yang sekarang itu melalui produk kuliner saya dan juga melalui tulisan atau review saya. Dan alhamdulillah dari 2010 banyak yang percaya kalau apa yang saya review itu berarti enak. Apa yang dijual sama Lutuna Alamot, insya Allah produknya enak dan bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas. Jadi itu yang saya bangun selama 2010 sampai sekarang. 10 tahun ya, 10 tahun, lama juga ya. Siap. Nah, terus tadi kan latar belakangnya ada macam-macam ya. Ada pegawai, terus habis itu juga sekarang kan nge-vlog juga kan? Sekarang nge-vlog juga kan, nge-vlog punya channel YouTube juga beliau. Ya. Terus habis itu juga jualan iya, tadi kan nulis juga iya. Nah, tadi kan dibilang pengen lagi membangun sesuatu yang pengen dikenal. Ya, nah, apa yang pengen dikenal sebagai apa sih sebetulnya, Mas Oni ini? Penulis, atau jualan, entrepreneur, siap. Atau apa? Intinya gini, seorang Alamot, Mas Oni, Sam Oni Alamot ini harus pengen saya identikan dengan sesuatu yang enak, produk kuliner. Bentuknya bisa macam-macam aplikasinya. Bisa jualan produk yang makanan yang enak, review cerita makanan enak, atau nanti saya kepingin sekali punya tempat usaha real, beneran. Kalau saya kan masih di online nih, saya kepingin punya tempat makan, selain menyediakan makanan-makanan enak ala saya, dan juga menjadi pusatnya tempat orang datang cari makanan enak tuh ke sini. Jadi Anda poinnya adalah pengen dikenal orang sebagai referensi orang mau cari makanan enak. Ya, referensinya ya dirimu kan gitu ya. Saya jualan iya, review iya gitu. Review iya, pokoknya makanan enak bisa Oni Alamat lah kan itu ya. Gitu ya. Nah, terus apakah cuman enak saja? Sehat diperhatikan nggak? Pasti Mas, itu ngikut. Oh gitu. Karena kan kadang-kadang ada juga yang enak tapi ternyata lemaknya banyak atau ya kan macam-macam ya. Aku sendiri juga bukan aku bukan preview makanan, cuman kalau aku makan masalah makanan gak bisa nge-review. Kalau aku makan itu cuman antara enak dan enak sekali. Iya. Jadi gimana nih? Enak. Kalau ini gimana? Enak banget. Cuman 2. Ada makanan. Siap. Kalau jadi itu emang ada 2 ranah ya, ranah makanan enak dan ranah makanan sehat. Kalau goal saya sekarang masih di makanan enak. Enak ya. Betul. Jadi makanan enak dengan segala macam deskripsinya, batasannya seperti apa. Kalau makanan sehat bisa juga sih nanti, tapi itu masih next step-nya sih ya. Karena kalau untuk bermain di ranah makanan sehat, banyak ilmu yang harus saya pelajarin lagi. Sedangkan yang saya tahu mungkin hampir sama kayak Mas. Saya enak banget atau nambah dong. Iya.
Nah, ini kadang-kadang Enaknya kebangetan ini. iya, kadang-kadang berbahaya itu. Karena keenakan Iya, betul. itu jadi apa namanya kurang bisa ngerem Ya betul. makan. Sempat ada ngefek juga tuh ke badan. Efek apa itu di badan? Jadi tahun 2017 saya sempat berhenti nge-review. Heeh. Hampir berapa lama gitu ya. Heeh. Itu karena saya dapat bonus. Bonusnya karena saya keseringan makan enak, keseringan minum yang manis-manis, saya dapat bonus diabetes. Itu positif atau masih Sudah diabetes dengan kadar gula yang sangat tinggi. Jadi waktu saya masuk rumah sakit pertama kali, dipaksa masuk rumah sakit dan harus masuk rumah sakit itu gula saya waktu itu 429. Jadi sudah tinggi banget. Jadi memang pertama kan sudah ada keturunan juga. Tapi waktu itu juga karena kerjaan review lagi banyak-banyaknya. Di Malang waktu itu kan awal-awal tahun itu lagi bumi-buminya usaha kuliner ya. Jadi sehari bisa makan di 2-3 tempat berbeda. itu belum makan di rumah ya? Makan di rumah kadang enggak. Kirain. Karena ini jadi kita belum sempat sebelum cepat lapar kita udah harus makan lagi. Jadi numpuk akhirnya suatu ketika saya diingatkan untuk istirahat dengan dikasih bonus tadi itu diabetes. 2017 tuh. 2017 berhenti nge-review ya total ada kali 2 tahun kali berhentinya. Terus 2 tahun? Oh itu juga, terus selama itu ya istirahat aja berarti? Iya istirahat tuna masih tadi ya? back to business ya, jadi menjalankan bisnis, memperbaiki badan segala macam itu, rehabilitasi badan lah ya, memperbaiki kondisi tubuh, jadi akhirnya ya itu tadi, jadi nambah satu bisnis lagi dari sakit itu juga akhirnya ada sisi baiknya juga saya punya bisnis baru juga. Apa tuh? Bisnis air kesehatan itu. Air kesehatan? Itu yang salah satunya juga menyelamatkan, udah saya bilang boleh menyelamatkan hidup saya ya. Jadi kalau orang diabetes itu kan, kalau dokter bilang setelah ngamar seminggu itu, orang diabetes nggak boleh lepas obat seumur hidup. Itu yang sudah jadi menu wajibnya orang diabetes ya. Jadi itu nggak boleh ditawar dan harus mau nggak mau harus dijalankan. Saya selama sekian tahun itu setelah saya lulus opnam itu seminggu, itu saya sehari minum obat 3 kali, sekali minum 4 macam obat. Jadi saya minum 12 butir obat selama kurang lebih sekian tahun, gula saya bagus tapi badan saya mulai payah. Jadi mulai kalah sama obat. Akhirnya saya ketemu sama saya mulai ikhtiar, apa sih yang bisa saya lakukan? Maksudnya usia saya masih muda, saya masih muda dan masih punya cita-cita yang panjang. Maksudnya kalah sama obat, gula kok api, badanku bagus, gulanya bagus tapi kok badannya kalah. Akhirnya saya mulai nyari apa sih yang bisa akhirnya saya ketemu si air ini, akhirnya berkembang jadi bisnis sampai sekarang juga. Jadi sebagai sekarang saya jadi agen distributor ya. Oke. Dulu konsumen doang. Sekarang malah jadi tambahan bisnis baru ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, terus abis itu kan tadi pernah jatuh, bangun, dan apa yang membuat Anda tetap termotivasi sih untuk selalu. Ya banyak orang yang sudah jatuh kan udah menyesali, aduh udah kayak gini deh, mau gimana lagi, nasib nih gini, apes nih memang kan, dan lain-lain. Nah apa yang membuat Anda tetap termotivasi untuk bangkit? Betul ya, karena tadi tuh ya, kalau alasan klasiknya ya karena dapur harus tetap ngebul. Oke gitu. Saya masih punya keluarga yang harus saya hidupi dan segala macam, masih ada yang saya tanggung hidupnya juga. Terus kemudian intinya apa itu? Kok ngeblank ya? Tadi apa ya kata-kata? Kurang minum air sehat ya paling. Iya kan. Ya itu, oke. Jadi yang saya cari itu adalah kenapa kok saya termotivasi tadi. Termotivasi itu. Pertama tadi memang karena saya ada tanggung jawab yang harus saya penuhi ya. Saya tanggung. Terus kemudian yang kedua faktor usia. Karena saya punya tanggung jawab, saya harus memikirkan apa yang biasa saya kerjakan di usia saya sudah di atas 30, sekarang udah 40. Kalau ngelamar kerja kan udah agak sulit ya di usia ini ya. Pilihan saya nggak mau saya harus terjun ke bisnis. Kalau saya jatuh, saya harus bangkit lagi, gimana caranya? Saya harus belajar dari kesalahan dan kekalahan saya waktu itu. Nah, waktu kondisi jatuh, ini kan cerita orang pasti bermacam-macam ya. Tantangan apa yang terberat menurut Anda? Bangkit lagi, Mas. Bangkit lagi? Iya. Waktu jatuh itu apakah support dari keluarga, ataukah mungkin keluarga support tapi kondisi tidak mendukung, ataukah mungkin dari orang tua? Kadang-kadang saya juga pernah, teman-teman itu juga kalau pas ada jatuh tuh orang tua, udah deh jadi kerja lagi deh, kantoran deh, apa aja, saya carikan kerjaan nggak, atau ada tawaran kerja yang menarik dan lain-lain. Betul. Kondisi itu ada, Mas. Dan justru
sebenarnya kasih sayang dari keluarga tadi itu sebenarnya itu musuh juga gitu. Nah, kenapa kok bisa dibilang musuh? Karena gini, saya sejak 2010 ketika sudah kena PHK itu saya sudah memutuskan saya mau wirausaha. Saya kepingin usaha sendiri. Nah, ketika saya mengalami jatuh itu, mengalami ya jatuh tadi itu ya. Waktu saya bangkit lagi, keluarga sangat support, mendukung dan segala macam. Terus rata-rata wis ayo maneh kerja maneh. Ayo cari kerja lagi. Saya mulai nih, kerja apa ya di usia saya udah di atas 30 seperti ini gitu kan. Banyak kan kerja di atas 30 masih bisa lah posisi-posisi. Kalau nggak salah usia 30 40 itu kalau polisi itu sudah letkol. Iya. Itu kalau polisi. Tentara lah ya, polisi bukan letkol lamanya apa lupa. Ya gitulah, sudah. Tapi memang waktu itu sudah dalam pikiran saya mau wirausaha gitu. Oh gitu ya. Karena saya udah pernah merasakan manisnya wirausaha, saya udah merasakan pahitnya wirausaha. Saat saya jatuh waktu itu saya ingin, ya saya harus wirausaha lagi. Gimana caranya biar saya bisa back to the track lagi gitu loh. Akhirnya saya hubungi teman-teman saya mulai bergabung dengan komunitas lagi. Membuat diri saya satu frekuensi lagi dengan orang-orang yang penuh semangat tadi, mendekat ke orang-orang yang punya frekuensi gede, saya nyetrumkan diri ke mereka. Jadi kan alhamdulillah lingkungan itu juga sedikit banyak membantu saya untuk kembali lagi ya. Bagaimana ceritanya komunitas bisa membantu? Paling nggak apakah gini, kalau ikut komunitas itu kan cari teman ya. Kadang-kadang itu kan tantangannya atau kendalanya kalau di komunitas itu kan zona nyaman ya. Ketika kita susah, kita mau berusaha tapi ngeliat teman kita susah, kok teman kita juga sama susahnya. Ya udah rasa masa justru kadang-kadang kalau aku lihat tuh komunitas tuh malah merasakan bahwa ini ada zona nyaman, bukan zona aman. Zona nyaman di sini. Wah, senasib kok dia juga bisa, apalagi masa pandemi kayak gini kan. Iya. Dia kan lagi aduh kok susah ya, tapi lihat teman ini juga susah kok, bukan gua sendiri yang susah kan itu. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini yang saya rasakan justru ya kebetulan saya masuk ke satu komunitas yang sebagian orangnya memang ada yang juga berangkat dari kejatuhan tadi ya. Dan mereka juga, saya melihat betul gimana perjuangan mereka untuk memperbaiki diri, kemudian berusaha bangkit lagi, menyusun kembali apa-apa yang dulu sudah sempat terserak semacam itu kan. Nah itu saya mendekat ke orang seperti itu, saya belajar langsung dari mereka. Saya yang nasib lebih baik? Ya nasibnya atau nasib sama? Nasibnya lebih buruk dari saya dan survive juga ada. Oh gitu. Waktu saya ketemu orang itu dan saya melihat betul gimana perjuangan dia. Dan mau nggak mau saya termotivasi, dia iso, aku juga pasti bisa. Ya kalau zona nyaman ada sih mas ya. Isinya ya ketemu teman doang, juga semacam itu ada. Tapi kembali lagi tujuan awal saya mencari orang-orang seperti itu untuk booster saya lagi gitu loh, untuk men-trigger saya lagi biar mau balik lagi. Nah, terus kan namanya usaha itu kan pasti jatuh bangun. Ya. Apalagi kalau tadi sudah terpuruk tadi kan, udah jatuh lah ya, sudah jatuh, dilosor lah cerita bahasanya kan dilosor. Nah, pernah nggak Anda ngerasa itu, Mas Oni ngerasa apapun Anda lakukan ini salah aja, lakukan ini salah, mau coba ini salah, mau coba ini gagal dan lain-lain. Pernah. Terus kan itu pasti stres banget itu. Iya. Nah itu gimana itu cara mensiasatinya? Ya dinikmati dulu mas. Tenang dulu ya. Dinikmati dulu. Jadi karena kalaupun dilawan waktu itu juga what can I do gitu kan. Jadi ngelakuin ini salah. Mau membuka itu nggak punya modal. Mau kesana juga waktu itu belum dipercaya sama orang karena sempat semacam itu lah. Kemudian ya akhirnya dinikmati aja dulu. Saya yang penting kondisi hati nyaman dulu. Tapi dapur harus kebul. Betul. Nah itu kan kadang-kadang konfliknya di situ. Saya harus senang, cooling down, tapi dapur nggak kebul kan itu. Nah itu kan kadang-kadang untuk saya waktu itu menjual apapun produk yang bisa saya jual, yang saya tidak harus produksi sendiri. Jadi akhirnya jadi ketemu dapat ilmu reseller. Saya ketemu orang yang punya produk bagus. Saya mencari produk-produk kuliner tadi. Nah itu ada hubungan dengan tadi itu akhirnya pusat makanan enak Kota Malang tadi. Di tengah saya ngobrol-ngobrol dengan komunitas, saya ketemu lagi dengan teman kita yang itu, terus kemudian ketemu dengan teman yang lain yang punya produk lain. Aku di produk iki, tapi aku gak iso ngedol kok carane. Mas aku iso dodol gak di modal. Ya boleh tak dolno. Punya kemampuan punya sudah. Kemampuan. Jadi kalau saya enggak punya modal ya saya jual diri saya, dalam artian kemampuan saya untuk menjual produk. Itu yang saya lakukan. Jadi sedikit banyak saya apa aja dulu saya jual. Produk apapun saya jual. Terutama makanan karena memang passion saya di makanan ya. Kalau saya pegang produk lain bisa sih saya jual waktu itu kenceng bisa, tapi tidak bisa lama.
entah kenapa. Tapi akhirnya kalau beragam makanan saya bisa long lasting ya. Dari awal sampai sekarang saya ngomong ini pun juga passion saya masih di dunia kuliner. Aku produk apapun saya reseller import, teman punya produk enak. Regumu biro. Aku gak iso modal, tapi aku mau iso ngedolno. Ya apa kerja sama. Oke, kerja sama Salaman. Jalan. Ketemu teman lagi. Jadi waktu itu Mas Oni Tuna ini dikenal sebagai bakul panganan. Sembarang tak dol Mas. Makanan pokoknya. Sampai saya ada saudara yang bikin keripik juga. Oke, tak bantu juga. Yang penting gimana caranya itu survive. Nggak merasa malu gitu Mas? Kan kadang-kadang kan loh iya kan kadang-kadang kan ini malu kan ini ya godaan tantangan betul, juga kan kadang-kadang ini kuliah tinggi-tinggi terus habis itu cuman jualan makanan doang duitnya ada apa enggak sih, nah ini kan kadang-kadang orang menilai kan bebas. Orang menilai kan bisa-bisa aja. Nah itu menyikapi itu pernah ngerasa malu gak dengan pernah Mas. Pasti pernah kan ya, pasti pernah, apalagi kalau pas lagi ke tempat teman-teman lagi ngumpul, saya mungkin reunian gitu ya. Kerasa kerupuk Mas. Aku dadalan iki rek. Ya malu sih. Pernah saya datang bawa kotak, saya taruh di pojok, saya nimbung sama mereka dari pulang nggak ke UT itu pernah. Karena mungkin saking malunya itu. Mau buka nggak ya? Iya. Sampai sekarang kadang-kadang juga masih kayak gitu. Kalau misalkan masih perasaan malu itu masih ada. Tetapi tetap balik lagi. Saya harus survive. Saya harus kembali ke paling nggak saya harus punya sesuatu dulu lah untuk saya kebangkit gitu kan. Ya rasa malu, rasa gengsi, rasa apapun itu harus ditepis. Gimana cara ngelawannya itu? Ya dihadepin Mas. Buka tembok aja? Saya tiap hari keluar bawa produk. Ya apa caranya pas saya keluar tiap hari keluar bawa produk. Karena kalau saya keluar dari rumah, saya tidak bawa produk, saya tidak bisa melakukan, saya berangkat saya tidak bisa menghasilkan apapun. Kalau saya keluar bawa produk yang bisa saya tunjukin ke orang, aku dua iki. Berarti saya sudah melawan diri saya satu kali. Kalau saya tiap orang udah menang lah ya. Sudah menang satu kali, betul. Sepoin ya. Karena tadi itu musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Dan musuh terbesar berikutnya keluarga yang menyayangi kita itu. Aduh kok kasihan ya anak kok kayak gini, Oni kok kayak gini gitu ya. Sampai pernah sama Bu Marta butuh apa yang bisa saya bantu gitu. Gimana rasanya seperti itu. Terus akhirnya ya tadi tuh Mas. Pokoknya saya sampai sekarang pun kalau keluar rumah saya harus bawa produk. Saya harus bawa sesuatu yang bisa saya tunjukkan ke orang. Itu ceritanya. Nah terus tadi review makanan, nge-vlog dan lain-lain tadi sudah kita bahas. Lah terus abis itu Mas Oni ngeliat Mas Oni sendiri ke depan nih gimana sih? Mungkin 20 tahun ke depan lah. Nah 20 tahun ke depan tuh seperti apa sih dirimu? Oke. Bayangan saya bisa ngantor dengan celana pendek Mas. Saya bisa pergi ke tempat kerja saya. Itu kan bisa sekarang juga bisa. Betul. Anda buka di ruang tamu jadiin kantor celana pendekan, udah tercapai itu kan. Tapi tadi kantor saya kan belum saya ceritain. Oke, gitu. Yang sama sekantornya ya sekarang sudah mulai terbentuk. Saya sudah punya kantor sendiri di rumah melalui HP dan laptop saya. Bisa pakai celana pendekan, sarungan dan sebagainya sudah mulai terbentuk. Tapi di saat saya masuk ke kantor itu saya datang duduk dan menikmati apa yang terjadi di situ. Seperti apa itu misalnya? Saya pengen punya rumah makan. Kemudian rumah makan dengan view yang bagus segala macam itu. Saya ingin datang ke sana menyapa semua orang yang makan di situ. Itu bayangan saya di situ. Jadi saya datang ke sana bukan sebagai pekerja. Saya sebagai owner of the restaurant. Kemudian saya ketemu dengan orang itu menyambut mereka sebagai ayo makan di sini, silakan cerita. Di mana kira-kira rumah makannya? Kan tadi pengen punya view yang bagus tuh. Ada gambaran di mana? Belum gambaran. Enggak maksudnya gini. Apakah mungkin aku pengennya di hutan pinus? Aku pengennya di pantai, aku pengennya di perkotaan, atau aku pengennya di rooftop, atau kan ada lah paling nggak mesti punya gambaran kan, pengen rumah makan seperti apa gitu. Saya pengen yang ada view-nya gunung Mas. Gunung? Iya. Gunung ya? Iya, pengen banget seperti itu. Berarti di daerah Soekarno-Hatta bisa tuh, Malang? Yang dalam lagi Mas. Yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kemana tuh? Daerah sini loh Mas. Apa itu? Kemarin tuh aku makan di rumah makan di Soekarno-Hatta, di lantai atasnya itu kelihatan gunung langsung, udah kelihatan tuh gunung. Iya, saya kepikirnya seperti itu. Bayang-bayang sih di daerah-daerah sekitar situ sih Mas. Di daerah Suhat juga berarti? Iya, tapi yang lebih ke dalam lagi, ada tempat yang saya kepingin betul. Ke dalam itu maksudnya kemana? Dalam ini perumahan
boleh nyebut merek nggak sih? Mana? Gria Sakta? Bukan. Tunggul Wulung masuk ke dalam yang ke arah RRI sana? Nah, RRI masuk terus yang ke arah saksofon ya, bukan saksofon namanya, akordeon ya masuk. Situ tuh ada sebuah perumahan, sebelahnya tuh masih sawah sih sekarang. Setiap kali dulu saya masih di rumah di Singosari dan tiap hari ngantar istri kerja di Telogomas, saya selalu melewati dan saya selalu berhenti di satu titik di mana waktu saya berhenti di titik itu saya melihat gunung yang bagus sekali di situ kalau pagi. Itu, saya kepingin sekali punya tempat lokasi di situ. Itu tinggal atau untuk makan? Kan kalau Untuk itu rumah kan, makan. daerah situ kan bukan daerah rumah makan sebetulnya. Betul. Tapi saya punya keyakinan dimanapun tempatnya kalau itu punya sesuatu yang istimewa didapetin orang. Sama seperti pengalaman saya nguliner nih. Ada contohnya nggak sih misalnya rumah makan yang seperti itu, yang maksudnya tempatnya masuk gak ideal lah untuk rumah makan gitu kan. Kalau kita bilang rumah makan kan lokasi kan gitu ya. Lokasinya ini nggak menjual, ya bukan nggak menjual lah ya tetap pinggir jalan. Tapi bukan daerah yang gampang dijangkau, tapi rame. Ada nggak? Kalau Anda sebagai reviewer makanan pernah nggak mendapati tempat itu di sini lah, kota Malang aja lah? Kalau rumah makan terus terang saya belum dapat tempatnya. Cuma kalau saya tahu ada satu warung yang dia kalau masuk ke sana harus ngelewatin sawah dulu. Tapi begitu masuk ke sana istimewa tempat juga ada. Dan tetap saya punya keyakinan bahwa seperti itu ada, bisa gitu. Kayak gitu Mas. Jadi mesti memegang teguh idealisme. Ya, saya yakin. Bisa ya. Oke. Nah terus tadi kan gini, review makanan. Menurut Anda kuliner ada khusus Malang atau udah review kemana-mana? Sekarang sih sebagian besar Malang ya, karena pekerjaan saya yang di Malang kan memang. Karena saya kan juga nulis di salah satu media online. Itu memang saya tugasnya ada di Malang dan sekitarnya. Nah, berarti untuk rumah makan, untuk kuliner Malang itu sebetulnya gimana sih ke depan itu? Apakah cukup bersaing nggak? Kalau menurutku, makanya aku nggak bisa menilai karena menurutku makanan cuma enak dan enak banget kan itu. Jadi beberapa makanan yang Anda review itu kan nggak mesti rumah makan, kadang-kadang produk kan. Kadang-kadang produk. Itu gimana? Kira-kira bisa untuk go nasional aja lah itu. Sangat mungkin kan nggak Pak? Kalau menurut saya dengan yang saya lihat akhir-akhir ini sangat memungkinkan sih. Contoh paling gampang ya produk teman kita itu. Saus itu. Jadi secara kualitas dia bisa banget dipertaruhkan dengan apa namanya produk-produk yang nasional ya. Tapi ada contohnya nggak saus yang kemarin itu? Bawa ya? Itu dia. Bawa saus nggak? Bawa saus nggak? Saus. Oh. Waduh, kapan kalau. Ini ya pokoknya saus yang kemarin kita review itu cukup ini ya. Kalau menurut saya punya keyakinan besar bahwa produk itu bisa masuk ke nasional lah, level nasional ya. Betul. Apa namanya? Berapa kali diskusi mungkin yang perlu kita perbaiki adalah packagingnya segala macam itu ya. Bahkan sekarang pun dengan kondisi yang masih seperti ini kita pun sudah bisa merambah ke Papua, ke Jakarta dan sebagainya, beberapa kota di Indonesia. Itu juga Banjarmasin kemarin juga terakhir masuk ke sana. Kita punya keyakinan bahwa ini bisa jadi produk yang nasional. Kalau secara global di Malang itu sebenarnya banyak sekali produk-produk kan banyak, kan? potensial yang bisa kita garap sebenarnya. Saya setiap hari selalu ketemu dengan yang paling gampang ini aja deh. Kemarin pada waktu saya mulai mereview makanan, saya ketemu dengan salah seorang ketua UMKM Kota Malang. Beliau bilang produk-produk Malang sebenarnya bagus-bagus Mas. Cuma kurang promosi dan kurang media promosi. Itu dia. Makanya kemarin salah satu misi saya untuk jadi tukang review itu saya mau membantu mempromosikan produk-produk kuliner itu. Melalui cara saya, melalui review yang saya punya, melalui channel yang saya punya itu. Dan Anda juga sudah dikenal selama ini orang sebagai reviewer makanan juga ya, jadi cukup jadi referensi ya salah satu referensi lah gitu loh. Kalau misalnya tanya makanan yang enak itu Malang yang enak tuh di mana gitu ya. Kalau ayam yang enak di mana? Ayam lalapan. Ayam lalapan. Oke. Apa kita bahas kalian aja gitu. Yang warungan apa yang ini? Kalau saya ini gini Mas, karena salah satu pekerjaan saya di media online tadi saya tuh ditugaskan mencari makanan-makanan yang enak, terutama yang khas Malang, yang bukan resto. Di rumah makan, tapi kan lalapan kadang-kadang sekarang agak trennya kan bergeser ke ruko. Itu masuk resto nggak kan? Masih bukan resto itu kan? Dia masih baru rumah pinggir makan. jalan. Nggak, maksudku kan sekarang ada lalapan itu yang mainnya sudah masuk dari bukan pinggir jalan lagi, tapi sudah masuk ke ruko. Betul, nah itu masuk kategori resto apa nggak? Kalau itu sudah masuk. Masuk resto itu? Ya. Masuk resto ya? Oke. Nah kalau lalapan
warung lah, ayam lalapan. Yang enak, Siap. ayam goreng apa? Ayam goreng. Kan referensi juga, siapa tahu aku bisa makan ke situ kan gitu. Oke. Kalau sekarang ini yang kami serumah lagi seneng. Kalau dari dulu kalau lava saya suka cari yang sebelahnya itu Lavalet. Lavalet, oke. Yang lalapan Lamongan itu. Kemudian ada satu lagi kemarin kita nemu di daerah LA Sucipto. Oke, LA Sucipto. Itu warungnya pinggir jalan. Dia jualnya lalapan dan bebek goreng mereknya Barokah. Jadi di warung pinggir jalan, tapi cita rasanya enak banget. Kenapa kok saya bilang enak gini, Mas? Pertama, apa sambelnya, bumbu ayamnya atau apa? kalau sambelnya standar ya, saya bilang saya lebih fokus ke ayamnya. Jadi bumbunya itu enak banget. Kita kalau ke sana selain minta ayam, terutama lelenya, saya favoritnya lelenya banget ya. Oke. Lelenya itu kan kalau saya itu sukanya selalu digoreng kering banget sampai kepalanya kalau dikit kriuk gitu. Jadi itu dia bisa memenuhi ekspektasi saya. Kemudian yang kedua, dia bumbu itu ngeresep banget sampai dalam. Terus yang ketiga, dia punya ini loh, apa namanya, kita mesti kalau dia nambah kuah. Ya, kuah itu sebenarnya itu air yang buat apa namanya, apa ya, ngerebus ayamnya atau si lelenya tadi itu. Kaldu itu ya. Bukan kaldu ya. Ya sop jadinya. Bukan. Jadi kalau kita sebelum masak ayam itu kan direbus dulu dengan bumbu. Nah, kuah rebusannya tadi itu kan biasanya masih ada tuh sisa rebusannya. Ayamnya diangkat, ditiriskan buat digoreng. Biasanya ada yang digoreng tepung, ada yang lain digoreng tanpa tepung. Nah, kuahnya tadi itu biasanya disajikan untuk jadi tambahan disiramkan nasinya. Itu kalau ditimbah itu gurih banget ya. Gurih banget. Itu yang benar-benar di sebelah mananya sih? LA Sucipto. Jadi kalau dari arah masjid, ada masjid gede itu. Masjid Gede LA Sucipto. Oh iya, kiri kanan jalan ya kalau dari arah kota ya. Dari arah kota kan ada ex-PDAM apa kantor apa itu? Oh iya, yang dibongkar itu. Nah, itu kan terus kanan, sampai ke perempatan tuh. Kanan tuh terus ada perempatan kan. Terus. Masih lurus lagi. Masjid kan kanan jalan, masjid. Masjid kanan jalan. Itu setelah atau sebelum masjid? Setelahnya. Setelah masjid. Setelahnya masjid itu kan nanti kan ada ketemu pertigaan tuh. Ya, Jadi itu pertigaan yang itu akan tembus ke Teluk Gerajakan. Ya, itu kerajaan. 20 meter dari situ kiri ada toko sandal, sebelahnya persis toko sandal. Kiri jalan. Kiri jalan. Oh. Itu highly recommended, Mas. Terutama bebeknya juga. Kalau istri saya senang bebek. Kalau saya di situ lele sama ayamnya ini. Sekarang kita lagi seneng banget. Kok bisa nemu sih? Itu kan rumahmu di mana sih? Kok bisa nemu tempat kayak gitu? Ya itu kan salah satu, saya menyebutnya risiko pekerjaan, Mas. Pekerjaan saya kan kalau di dunia kuliner, saya suka keliling sana kemari kan bawa produk tadi saya cerita. Nah di tengah-tengah saya mengirim barang, terus itu saya mesti ketemu tempat-tempat yang unik-unik gitu loh, Mas. Tempat makan yang ini kok gorengnya lempit tapi kok rame. Saya setelah penasaran Oh jadi itu, indikatornya tuh rame. Salah satu pertama indikator saya rame. Rame itu kemudian saya datengin dulu. Iki opo sih kok rame panganan gitu tuh apa sih? Oh ini misalkan ayam lalapan ini. Ini kok setiap hari ada Gojek ngumpul atau GoFood gitu. Sekarang paling gampang itu kalau ada Grab atau Gojek ngumpul di situ itu paling gampang. Kalau dulu titenannya kalau panganan enak itu ada PNS atau ada orang Cina makan di situ. Oh itu ya. Itu pasti enak masakannya. Tapi kalau sekarang dilihat ada Grab atau Gojek ngumpul biasanya di situ yang paling gampang. Nah waktu itu sepanjang jalannya LA Sucipto itu yang jualan lalapan banyak, Mas. Di kiri kanan jalan itu banyak. Tapi di tempat itu pertama itu tempatnya terang, bersih, dan ramai. Ramai Gojek dan Grab yang ngantri makanan di situ. Penasaran lah saya mampir ke sana dan akhirnya saya coba loh enak tenan nih Pak. Gitu. Itu ayam. Mie. Oke. Mie ayam, mie kuah atau mie yang model Chinese food? Ini aja deh. Mungkin mie ayam aja ya. Mie ayam, oke. Mie ayam kan ada kuah dan nyemek. Oke. Mie ayam. Termasuk pangsit ya. Ini termasuk pangsit. Mie ayam Solo apa mie ayam Jakarta? Apapun lah, mana yang lebih enak. aku kurang bisa membedakan. Pokoknya kan enak atau enak sekali ini tadi. Oke. Kalau untuk sekarang ini untuk mie ayam ini di daerah Karya Timur. Oke, Karya Timur. Karya Timur. Jadi kalau dari arah toko ATK yang gede itu, kan naik kereta api di perempatan kan, belok kiri. Dari belokan itu 20 meteran lah. Nanti ada tulisannya Cuy Mie Ayam Oro-Oro tuh gitu, Mas. Kanan. Kiri jalan. Kiri jalan ya. Jadi persis setelah perempatan itu kan jalan lompat rel kereta, kiri belok langsung, kiri. 20 meter kiri jalan. Kiri jalan. Itu pindahan dari Cuy Mie Isorwit Oro-Oro tuh. Depannya pasar Oro tuh. Dirimu tahunya waktu masih di Isorwit atau sudah di situ?
setelah di situ. Oh, setelah situ. Kalau isorbit dulu saya pernah makan sekali dan enak, habis itu tutup, hilang, saya balik situ udah nggak ada. Kemudian saya setelah sekian tahun saya ketemu lagi, ketemu sama itu. Terus kemudian saya coba ke sana, ternyata bener enak. Ini saya tanya, Mas ini kok mirip sama yang itu ya, bener gak? Oh ini yang emang itu Mas, pindah ke sini. Ada satu lagi Mas, cuma ini tempatnya rada sulit dijangkau. Lokasinya di Lawang. Dulu dia jualan di Pasar Singosari lantai 2. Oke. Namanya mie ayam jamur Amala. Itu saya pertama kali makan itu kurang lebih 18 tahun yang lalu pada waktu saya masih KKN waktu saya masih kuliah di UM. Itu waktu saya berkunjung ke lokasi KKN teman saya di Singosari, diajaklah saya makan ke sana. Itu enak bener tuh Mas. Jadi dia benar-benar yang jual itu bapak ibu udah sepuh banget. Jadi beliau di situ sudah jualan lebih dari 20 atau 40 tahun gitu kali ya. Terus kemudian sekarang karena bapaknya udah pensiun dilanjut sama anaknya. Sekarang pindah ke ke Lawang. Nah itu waktu kemarin ketemu lagi di sana, benar-benar kayak reuni gitu Mas. Benar-benar Mas. Lo taunya di situ di mana? Ya itu ini saya menelusuri. Oh, sampai segitunya. Detektif. Betul, ya? beneran karena saya kehilangan jejak ya. Saya waktu itu sudah niat makan ke sana. Niat makan ke sana, tutup. Suatu kali saya lewat ke sana kok buka, saya datengin kan di Singosari. Bapaknya bilang kita mau pindah. Nah, pindahnya kemana itu kita belum sempat ngobrol. Tahu-tahu udah gak ada sama sekali. Terus tahu lagi kemarin, awal tahun kemarin sebelum Covid saya sempat tahu di sini Mas. Tak cari ada. Gitu. Nah, kan Anda review-review dan Anda pengen punya rumah makan ya. Ya. Kepikiran nggak sih kayak gini? Kalau ada makanan-makanan enak, itu Anda kumpulkan, terus habis itu Anda ajak kerjasama. Kepikiran nggak? Bisa. Jadi ada kayak buat ini saya punya warung sendiri nih, tapi nanti ayamnya ini segala macam Anda ambil resepnya, Anda ajak kerjasama atau Anda beli atau Anda gimana lah ya? Sangat bisa. Itu kan langsung dikumpul jadi terminal, kayak kalau saya di Balikpapan dulu itu ada namanya terminal rasa. Jadi sudah banyak di situ makanan-makanan enak tuh ngumpul di situ. Bisa konsep seperti itu tetap bisa. Atau juga sebenarnya malah keinginan saya saya ini jadi tukang ceritanya doang kalau misalnya makan. Semakin kemarin kan juga keinginan saya untuk punya restoran juga semakin tetap besar, tetap ada. Tapi juga saya juga selalu menyukai kalau makan di tempat aslinya itu loh Mas. Jadi saya kepingin jadi tukang ceritanya juga, tukang mewartakan itu. Ya ini ada makan enak di sini, ini ada makan enak di sana. Ya itu kan tadi kan reviewnya, tapi kan ada kan juga pengen punya rumah makan sendiri tadi katanya kan. Nah, konsep seperti itu masih bisa, sangat-sangat bisa dipertimbangkan. Kan ada rantainya, jadi ke arah situ ada review makanan, ada tahu makanan enak di mana, ada tahu makanan mana yang pantas digandeng lah, digandeng. Ya, bisa. Terus misalnya Anda juga ada satu tempat yang cukup besar tadi, misalnya di pinggir sawah atau lihat bisa menghadap gunung, tempatnya enak. Dan orang datang ke situ, ibaratnya kalau mau ke Malang ya ke sini aja gitu loh. Semua makanan enak ada di sini kan gitu. Bisa Mas. Itu malah ide yang bisa saya jadikan. Belum kepikir. Ya, maksudnya masih makan enak aja dulu. Lah ya, kan gini, soalnya kan Anda punya sesuatu yang orang lain nggak punya gitu loh. Anda punya sesuatu yang Anda tahu mie itu enaknya di sini. Mie ayam itu enaknya di sini. Bahkan tadi mie ayam itu tahu dari mie Chinese food, terus mie ayam Jakarta atau mie Solo. Nah, itu kan gak banyak orang yang punya pengetahuan seperti Anda. Jadi Anda dengan mungkin sekarang Anda reviewer ya, nanti daripada kamu jalan capek-capek ke sini, datang ke terminal ini aja lah, terminal rasa misalnya namanya terminal rasa ya. Sini semua yang saya review ini ada di sini. Tapi kalau tempat aslinya juga ada. Di sini Anda bisa nyicip apa yang saya omongin, bisa dicicip di sini. Siap. Menarik. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan mungkin ada orang yang punya tanah bisa tertarik sama ide Anda, kan jual ide. Anda punya kemampuan, ada yang punya duit bisa bangun ini, Anda sudah punya kenalan banyak tadi, ayo mau dikerjasamakan enggak? Mungkin dalam waktu 5 tahun kalau misalnya Anda pinter-pinter ngelobi ya, itu saya rasa sih bisa. Siapa mungkin cepet banget, gak usah nunggu 20 tahun itu. Iya, karena ada punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Betul loh. Siap, menarik tuh Mas. Very good idea. Ada investor yang mau? jadi Mas Sony, kalau saya pribadi ya, berarti dia sudah punya sesuatu yang memang kompetensinya dibangun dari tahun 2010 tadi, gitu loh. Jadi 10 tahun membangun sesuatu itu kan kompetensi nggak gampang ya. 10 tahun itu
anak tuh udah kelas 6 lah ya. Kalau dari bayi tuh udah kelas 6 SD tuh nggak harus butuh kesabaran, dan kompetensi itu ya tadi harus dengan kesabaran dan telaten memang. Dan Anda memiliki itu. Kalau misalnya memang ada ide-ide yang menarik, nah itu tinggal gandeng orang yang punya tanah nganggur. Terus orang-orang yang tadi Anda ajakin review makanannya mau, saya rasa sih bagi mereka nothing tulus ya, karena kan pasti nyuplai makanannya mereka pakai mereka gitu. Jadi semacam betul. mungkin semacam pujasera gitu kan jadinya kan. Siap. Benar ini. Bisa. Bisa dikumpulin di situ jadi. Boleh. Nah, terus tantangan. Nah, tadi kan Anda mungkin tantangannya kan Anda sudah punya banyak ini, kemampuan Anda meyakinkan investor dan lain-lain itu, apakah itu merupakan suatu masalah bagi Anda? Atau Anda niatnya mungkin pokoknya saya dari dana saya sendiri. Gimana kira-kira untuk membangun cita-cita Anda tadi punya rumah makan tadi itu apa saja ya yang harus Anda lakukan? Tadi kan sudah ada gambaran nih, berarti mungkin cari yang punya tanah, atau mungkin kalau nggak bisa langsung di daerah agak masuk, mungkin yang daerah yang enak, kota gitu misalnya, yang tanahnya agak gede. Nah tantangannya itu apa, Mas? Ya, dan selain itu juga apa yang harus Anda lakukan gitu kan supaya tantangannya terjawab? Kalau yang pasti sekarang ini Mas, saya saat ini yang saya bangun adalah saya ini kan dalam rangka membangun diri saya kembali ya. Jadi masih rangkaian proses panjang dari yang jatuh kemarin itu. Sekarang udah dalam rangka proses untuk comeback, perbaikan segala macam itu. Dan sekarang ini saya dengan membangun makan alamat ini. Jadi yang review saya itu, saya pertama kembali mengumpulkan tadi itu yang materi-materi untuk yang yang idenya tadi bagus tadi untuk mengumpulkan banyak makan di situ. Dan kemudian yang kedua, saya sekarang juga lagi membangun networking. Saya kenal dengan teman saya yang pengusaha saus tadi itu. Saya berkenalan dengan banyak orang akhirnya, bertemu dengan banyak orang. Yang pasti sekarang saya punya ide, saya punya konsep, saya punya pengetahuan, dan saya punya makan-makan enak di Kota Malang itu apa aja. Saya kembali membangun networking lagi. Yang sekarang saya lakukan seperti itu. Karena terus terang untuk kemampuan finansial masih membangun terus ya, masih terus memperbaiki dari yang kemarin jatuh kemarin. Ya tadi jadi kalau menurut saya membangun networking lagi. Iya, tapi Anda kan punya katalis ya, artinya dengan kemampuan Anda ini kan Anda tidak mulai dari nol sebetulnya kan. Anda kan ya mungkin mulai dari, kalau skala 1-10 mungkin mulai dari 4 lah gitu kan. Jadi nggak terlalu berat merangkaknya lagi itu kan, enggak kan gitu kan. Anda sudah punya modal yang mungkin bukan uang, tapi Anda punya kompetensi, punya pengetahuan yang mana orang lain nggak punya. Dan ini sebetulnya ya itu aja sebetulnya sih. Dan aku rasa kalau bisa cari pemodal gitu loh. Artinya pemodal kan juga modal apa? Karena kan modalnya kan pujasera. Anda mungkin punya tanah kosong yang bisa disewakan. Saya rasa banyak di Malang, tanah kosong banyak kok. Iya betul Mas. Banyak tanah kosong. Ya nanti Anda mungkin Anda tinggal paving doang, atau Anda semen kayak atau apa gitu ya. Terus Anda kumpulin mungkin tanah 400 meternya menurutku cukup kok untuk ini prototype, dan Anda kan nggak butuh modal, paling sewa tanah. Kalau tanah yang mau diajak kerjasama lebih mudah lagi. Terus masalah modal rombong kan sudah ngajak tadi beberapa orang untuk dikumpulin. Vendor-vendornya tadi kan sudah ada. Gitu. Terus nama Anda juga sudah dikenal sebagai reviewer makanan di Kota Malang. Channel YouTube-nya apa? Namanya mungkin di sini teman-teman ingin tahu kan. Channel YouTube saya Makan Alamat. Makan Alamat ya? Ya, Makan Alamat. Makan Alamat. Jadi channel YouTube ini teman-teman masih baru. Baru dibangun 2020 ini. 2020 ini ya. 2020 ini baru dibangun. Tapi kompetensinya tadi sudah dari tahun 2010 sudah dibangun, sudah lama. Jadi ya ini karena baru melek ada YouTube gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya tantangan untuk bikin YouTube itu udah dari 2 tahun kemarin sebenarnya. 2018 ya. 2018. Jadi cuma ya tadi itu mengubah dari 2010 kan nulis nih, biasanya di belakang layar nggak kelihatan wajahnya. Selama ini kan cuma muncul tulisan saya. Dan mungkin nggak semua orang kenal sama Makan Alamat, cuma kenal tulisannya aja. Tetapi begitu kita muncul di YouTube kan kelihatan semua nih wajahnya, suaranya. Ya. Orang lebih percaya ya. Betul. Nah, ini siapa sih ini orang kan gitu ya. Betul. Nah, itu untuk mengubah dari kebiasaan nulis menjadi
tampil bicara itu juga butuh waktu 2 tahun. Masa sih? Masa selama itu? Iya Mas, beneran. Kita aja di sini saya disuruh merekam video aja itu karena ya diminta juga sebetulnya, tapi ya memang ya mau nggak mau lah, tapi cepet kok. Kalau bisa lihat mungkin video pertama saya ngomongnya juga agak lambat, pelan itu ya. Nah, tapi sebenarnya tadi seperti ya nggak mulai dari nol lagi sih, memindah dari jalur ketik tulisan ke yang audio visual. Ada visual lah itu ya betul. Itu yang butuh waktu ya. Iya. Dan apalagi memang sekarang ya bukan generasi milenial. Jadi memang proses belajarnya mungkin agak sedikit ekstra. Itu dia. Tapi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Meskipun bukan generasi milenial tetap jiwa muda. Siap. Ya. Nah terus gini, Mas Oni pernah jenuh nggak? Gini, kadang-kadang kan orang tuh ada hobi makan. Hobimu apa? Makan, tidur, main. Nah, pernah nggak jenuh gitu melakukan sesuatu? Tapi nggak mungkin makan itu jadi hobi kan? Oke. Kan nggak mungkin. Nah kalau misalnya kerjaan makanan tadi itu hobi. Terus begitu bosen makan lagi ya kan hobi itu kan melarikan diri dari rutinitas. Kalau rutinitas saya makan masa hobinya makan? Betul. Nggak masuk. Hobinya apa Mas? Hobi saya, ini kerjaan yang menyenangkan. Hobi saya sebenarnya nulis dan juga baca sebenarnya. Saya menikmati betul kedua pekerjaan itu sebenarnya. Cuma yang menarik dari kegiatan saya nge-review ini, karena hampir semua materi yang saya review itu selalu baru Mas. Produknya jarang ada yang sama. Kalaupun produknya sama, tapi ketemu vendor yang lain dengan kualitas berbeda itu yang seru di sana. Karena kan misi saya dalam mereview itu kan menemukan uniqueness, unique selling point dari si produk tersebut. Jadi apa tuh hobinya tuh? Poin hobinya tuh apa tuh? Ketemu orang baru, ketemu produk baru, atau tantangan baru? Bisa jadi semacam itu Mas. Kalau bicara hobi ya bisa, saya suka baca Mas. Suka baca ya? Apa lebih ke politik atau? Enggak, ya baca ringan-ringan aja. Komik, Conan. Soalnya topi Sherlock Holmes. Saya baca yang enteng-enteng aja. Enteng-enteng. Apa yang dibaca sekarang? Sekarang saya lagi baca ini. Apa itu Mas? Buku ini loh, PPA, Pola Pertolongan Allah itu. Oh itu PPA. Itu yang lagi saya baca sekarang. Belum katam-katam sampai sekarang. Iya, PPA ya bagus. Kirain enteng-enteng itu kayak ini loh, RPUL. Bapak bisa Jawa ya. RPUL, terus buku pinternya Iwan Gayo ya. Terus ini juga lagi seneng ini Mas. Membacanya nggak selalu dalam buku sih ya. Saya menikmati tulisan-tulisan ahli-ahli kuliner itu. Nah, sekarang saya lagi ngikuti itu William Wongso, itu saya lagi seneng. Itu terus yang kayak siapa namanya? Itu chef bule itu kan ada tuh. Yang mana? Ada chef bule yang kemarin baru makan Gordon Ramsay. Itu yang bikin rendang itu. Itu juga saya ikuti juga. Itu. Saya itu ya menambah referensi terutama dalam hal masakan. Terus kemudian juga saya lagi senang baca-baca ini tentang jurnalis-jurnalis yang khusus untuk food ya. Itu saya menikmati gimana cara bahasanya. Suatu saat pingin ya kayak Gordon Ramsay. Kan kemana aku lihat video Gordon Ramsay itu masuk ke mana restoran terus roasting gitu loh. Maksudnya ini beefnya kurang enak, ini gini. Gak pingin ya gitu. Nggak kepingin. Yeah. Karena disuruh masak gak bisa ya. Cuma komentar doang. Kalau masak sih bisa, cuma tidak memang bukan kompetensi di situ. Si Gordon Ramsay kan Michelin-nya udah berapa? Dia punya kemampuan dan kompetensi untuk mencaci maki makanan orang. Memang dia bisa buat yang lebih enak kan gitu. Karena saya dulu pernah ada pengalaman waktu nge-review makanan, saya bergaya ngeritik, yang punya marah. Marah karena saya langsung nulis aja di media massa, di sosial media waktu itu. Dan yang punya komplain habis-habisan ke saya gitu. Maksud saya kan menceritakan experience saya, pengalaman makan di situ, ada kurang ini mungkin bisa lebih tepat seperti ini. Tapi ternyata di Indonesia belum bisa menerima food kritik gitu. Mungkin food kritiknya nggak bisa secara terbuka mungkin. Betul. Dia mintanya mungkin dipanggil, dikasih masukan dari itu. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya hanya menulis apa yang menurut saya enak. Kalau misalkan makanan itu biarpun terkenal, tapi kalau misalkan kurang enak, ya nggak saya tulis, saya ngobrol dulu sama yang punya. Karena suatu ketika kita diundang sama salah satu pemilik nasi goreng di Mokota Malang. Waktu itu
dia promonya ini produk nomor 1 paling enak sedunia nih, se-Indonesia, sorry. Dia klaimnya udah tinggi. Saya datang, kita nyoba, maka semua teman pada bilang, oh enak. Udah giliran saya ditanya, gimana mas menurut mas? Tak ceritakanlah versi saya, mas ini mau jawaban jujur apa jawaban yang menyenangkan hati ya bilang. Jujur mas, sudah siap menerima kata saya. Saya jelasin semua tuh, jadi teman-teman bilang 1 menit 2 menit. Saya hampir 15 menit ngomong sama dia tentang penilaian saya. Tapi akhirnya saya juga minta maaf kepada dia, saya mungkin tidak akan nulis dulu sampai ini sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi kalau kemudian akhirnya dia memutuskan untuk tetap menayangkan atau melanjutkan proyek dia, ya itu bukan masalah saya sih. Pilihan dia. Cuma menurut saya kalau berani mengklaim produk tersebut nomor 1 enak se-Indonesia, itu berarti harus bertanggung jawab dong dengan produk itu. Gitu. Saya kalau misalkan ada sesuatu yang kurang cocok, saya akan ngomong langsung ke orangnya. Gitu. Jadi kadang orang mendengar kritik dari saya tentang gimana sih penilaian saya tentang makanan itu. Nah ini bagi teman-teman nih yang punya produk kuliner ya, punya kuliner dan rasa mungkin makanan yang sudah enak, mungkin bisa ngundang Mas Oni juga nih untuk review sebetulnya sudah cukup nggak, atau misalnya ada yang kurang enak bandingannya dengan produk apa gitu ya, karena bisa dengan kompetitor kan bisa ya. Boleh aja diundang, boleh. Baru kepikiran juga ini kan berarti dengan kompetensi Anda dan pengetahuan Anda tentang kuliner dan peta-peta persaingan kompetitor, misalnya kayak tadi ayam mana yang enak. Kalau kita mau buat produk ayam, berarti minta referensinya ke dirimu ini sudah cukup pantas nggak untuk dijual kan gitu ya? Bisa seperti itu mas. Atau sebenarnya saya juga selalu menganggap bahwa semua makanan itu enak. Maksudnya begini, kalau saya bilang semua makanan enak itu, ketika seseorang sudah memutuskan untuk menjual sebuah produk makanan, dia semestinya kalau dalam pemikiran saya dia sudah memberikan effort terbaiknya terhadap makanan tersebut. Jadi apapun makanan yang dijual itu adalah masterpiece dari dia. Kalau di lidah kita kurang enak, barangkali di orang lain makanan itu sudah enak banget. Buktinya apa? Dia jualan sekian lama tetap laku, tetap jalan. Berarti apa? Dia punya pelanggan. Pelanggan adalah orang yang approve sama rasa yang dia punya. Produknya dia ya. Ketika saya datang dan saya merasa ini kurang pas gini, saya akan ngomong langsung ke dia. Menurut versi saya seperti ini pak. Jadi kalau dia bilang, mas ini produk saya sudah resepnya udah saya patenin ini udah seperti ini. Nah kalau dia memang seperti itu, dalam saya akan berusaha menemukan sisi uniknya. Kalau saya harus menulis makanan itu, saya akan mencari sisi unik dari makanan itu. Bukan rasa ya? Bukan rasa. Nah, karena rasa sudah paten loh gimana? Betul. Kalau dia sudah ini jualan saya seperti ini mas, dan dia sudah punya pelanggan cukup banyak. Oke, berarti sebenarnya permasalahan sudah selesai. Karena seperti tadi bilang tadi semua makanan itu enak. Produk adalah masterpiece dari si chefnya, si tukang masaknya. Ketika kita bilang enak, belum tentu. Ketika kita bilang kurang enak, belum tentu itu tidak enak buat orang lain. Jadi itu adalah makanan paling enak yang udah pernah dia coba seumur hidupnya. Ya karena Anda mungkin karena punya referensi lebih banyak, betul. Jadi bisa menilai lebih luas gitu kan. Pada intinya saya menghindari itu menjadi food critic sih. Karena tadi ada pengalaman yang kurang enak di sana. Mungkin belum siap kali ya dapat kritik dari makanan. Nah, terus kayak gini mas, tadi kan Anda juga pernah kepikir nggak untuk nulis buku? Pernah mas, pernah disarankan. Tapi belum terjadi. Oh, tapi pingin, tetap ada keinginan ya, tentang makanan atau pasti tentang makanan. Tentang autobiografi atau apa mungkin? Kalau autobiografi belum. Nanti ya, mesti umur berapa kan? Iya siap. Mau cerita juga kurang panjang itu. Referensi saya juga masih sedikit ya. Masih sedikit dan terus ingin bertambah. Oke. Nah, terus kayak gini mas, ini mungkin pertanyaan udah menjelang akhir nih ya. Siap. Kalau misalnya ada yang menawarkan kerja dengan gaji yang cukup tinggi, cukup fantastis gitu, misalnya anggaplah 20 juta lah. Di Malang 20 juta udah gede banget tuh. 20 juta, mau diambil nggak? Kalau kerjaan kuliner saya pertimbangkan. Kalau bukan? Kalau bukan, enggak. Dengan pertimbangan ini kan pasti dapur udah lebih dari ngepul, Anda sudah mungkin 20 juta itu kan 4 bulan udah bisa beli Brompton lah. Betul. Sepeda. Mahal itu. Pada saat orang menawarkan 20 juta kepada saya, berarti dia sudah mempunyai value penilaian terhadap saya. Cuma pada saat pada posisi 20 million rupiah per man. Kalau dulu kan ada $1 million man ya. Kalau saya sudah dianggap orang sudah layak dapat harga 20 juta, saya akan kembali ke kompetensi saya. Kalau saya bisa melakukan itu ya saya ambil mungkin ya. Tapi kalau misalkan
saya merasa bahwa apa yang saya kejar impian ini bisa masih lebih dari itu, saya akan tetap ada di sana. Nah, tapi kan ini kan butuh proses tadi. Betul. Sedangkan mungkin orang lihatnya kayak gini, misalnya saya anggaplah saya orang baik budi lah gitu loh, orang budiman. Terus ngeliat Anda ini punya kegigihan. Jadi yang dilihat mungkin bukan skill. Karena kayak gini, skill itu kan bisa di-upgrade. Karakter itu kan susah. Ya kan? Karakter kan susah. Maksudnya karakter ini orang ini karakternya udah bagus nih, attitude-nya udah bagus nih. Tapi skillnya ya bisa diasah. Daripada skillnya bagus, karakternya jelek, tambah ribet. Nah mungkin karena itu, jadi pertimbangan orang mungkin, wah ini orang ini kompeten, sabar, gigih, mau bekerja keras lah gitu loh. Oke deh, dan usia juga udah cukup matang untuk memimpin satu tim, misal kayak gitu. Mas Oni mau nggak digaji 20 juta untuk memimpin tim ini di luar kompetensi Anda, tapi Anda dengan usia yang sudah cukup matang dan lain-lain, dia pasti ngerasa sudah bisa, tapi bukan kuliner, diambil. Saya tetap pilih kuliner, Mas. Apanya? Beli kuliner? Oh ya apa? Siap. Ini pertanyaan bukan salah benar berarti. Ini kan cuma pilihan. Ini pilihan. Apapun pilihan tetap disupport. Kan yang menjalankan kan yang punya andil dalam kehidupannya. Kayak gitu. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian, dari Mas Oni yang sudah malang melintang di dunia kuliner, jatuh bangun, seorang lulusan kampus ternama di Kota Malang juga ya. Terus habis itu yang memilih untuk menjadi reviewer makanan dan entrepreneur di bidang kuliner daripada pekerjaan yang bernilai 20 juta rupiah. Mungkin ada closing statement dari Mas Oni buat teman-teman. Oke. Ada satu hal menarik yang selalu saya jadikan patokan untuk dalam langkah hidup saya, yaitu do what you love what you do. Jadi kalau apapun pekerjaan yang didasarkan dengan sebuah passion, sebuah kesenangan, itu saya yakin betul bahwa itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Kemudian kalau kita harus menjalankan pekerjaan, kita harus juga mencintai pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati. Ada satu kata menarik yang saya ambil dari teman saya itu, yang pengusaha itu, bahwa perlakukan apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, seperti kamu memperlakukan anakmu. Jadi kalau udah memperlakukan anak kan udah disayang, gimana caranya pokoknya itu harus bisa bagus, harus dia bisa survive, gimana dia bisa jadi lebih baik. Jadi seperti itulah, do what you love what you do. Oke. Jadi tambahan sedikit. Boleh. Tadi saya juga punya pengalaman teman yang mencintai pekerjaannya sebagai fotografer. Dia sangat cinta dan pekerjaan dijadikan hobi. Ya tadi artinya ketika pekerjaan jadi hobi, pas lagi jenuh bingung mau ngapain. itu kan jadi artinya ketika dia mencintai bener, cuma pasti ada kejenuhan nanti pas di situ kan. Nah apalagi pas kejenuhannya dia mau lakukan hobi, ya hobinya memang pekerjaannya itu, tambah mencari hobi baru. Nah makanya tadi tapi juga ada pepatah lain nih, jangan letakkan semua telurmu dalam satu keranjang kan. Saya tetap bekerja dengan passion saya, tapi saya juga punya backup yang lain dong. Oh gitu. Saya juga harus punya bisnis yang saya bangun. Mereview makanan adalah passion saya, kesukaan saya, dan hobi saya saat ini. Dan alhamdulillah kok mulai menghasilkan. Dan gitu passion yang Anda bangun tadi adalah pengen punya bisnis yang pengen Anda bangun, rencana yang Anda bangun adalah yang tadi punya rumah makan. Siap. Yang mana view-nya bagus, pelayanannya enak, rasanya ini, dan tentunya dari Kota Malang semua ya. Bisa jadi Mas. Bisa jadi ya gitu ya. Oke deh, mungkin gitu teman-teman sekalian. Nanti kalau ada waktu kita akan ngobrol lagi di sesi yang lain, Mas Oni. Boleh. Gitu ya. Oke, mungkin demikian, waktunya cukup panjang juga kita ngobrol. Seru banget rasa. Oke deh, mungkin gitu Mas Oni. Jadi gitu teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Oni sudah hadir di tempat kami. Siap. Ini juga ada patung Evangelion di sini namanya. Oke. Oke teman-teman sekalian, semoga apa yang kita diskusikan dengan Mas Oni ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman sekalian juga. Jadi kejar passion Anda, tapi tidak lupa juga dengan cita-citanya. Yang penting dapur ngebul, kan gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.